Ya, Chelsea, apakah saat ini ketinggian banjir terutama di perumahan Ciledug Indah sudah mulai surut? Ya, Fitri, hingga sekitar pukul setengah 6 sore ini kami pantau untuk ketinggian air banjir khususnya di perumahan Ciledug Indah 2 ini sudah mulai surut, yang mana kami berada di titik tersurut. Ini ketinggian air berada di sekitar 30 hingga 50 cm. Kemudian untuk titik paling terjauh yaitu tepatnya di pinggir Kali Angke ini masih berada pada ketinggian 1,5 meter. Namun ini kondisinya ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan hari kemarin pada saat 1 Januari 2020 yang mana ketinggian air banjir di pinggir Kali Angke yang menjadi paling dekat ataupun titik tertinggi ini bisa mencapai lebih dari 2 meter. Dan untuk hari ini proses evakuasi ini juga masih terus dilakukan oleh pihak petugas gabungan baik dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri yang terus menggunakan perahu karet untuk tidak hanya mengirimkan logistik namun juga menjemput atau membawa mengevakuasi warga-warga yang memang dikatakan masih cukup banyak yang belum bisa keluar dari rumahnya, entah itu memang memutuskan untuk tidak berevakuasi begitu atau memang masih terjebak hingga kemarin. Kemudian untuk posko pengungsian ini kami pantau juga ada di 2 titik, yaitu di Cipinang 2, maksud kami Ciledug 2 dan juga Ciledug 1. Namun di tempat saya melaporkan saat ini adalah berada di titik posko pengungsian di Ciledug 2, sekiranya ini sekitar 10 hingga 20 meter dari tempat saya berdiri. Dan kemudian untuk mengetahui sebenarnya seperti apa untuk proses evakuasi hari ini, langsung saja bergabung dengan kami Bapak Abdullah selaku Dantim 16 Basarnas. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Chelsea. Iya. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk proses evakuasi hari ini dari pagi tadi seperti apa hingga sore ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi mulai pagi hari ini kami telah melaksanakan evakuasi ke beberapa titik khususnya di Ciledug Indah. Mulai dari prioritas kami tentu adalah balita, ibu-ibu, dan tentunya adalah lansia juga. Melihat dari tadi pagi dan hingga sore ini kendalanya seperti apa, kemudian jumlah personel ataupun perahu karet yang diturunkan jumlahnya berapa, Pak? Tentu kami Basarnas beserta tim SAR gabungan jumlahnya adalah ratusan, dan ini alhamdulillah mempermudah kami dalam melaksanakan evakuasi di masyarakat khususnya di Ciledug Indah. Jadi pada prinsipnya dari Basarnas dan tim SAR gabungan, TNI, Polri, pemerintah daerah seluruhnya adalah mendukung dalam proses evakuasi maupun pemerintah daerah mendukung dalam proses pendistribusian logistik. Hingga sore ini masih dilakukan evakuasi. Tadi terakhir untuk mengevakuasi di titik terjauh ataupun di titik yang paling dekat dengan Kali Angke untuk ketinggian air ini situasinya seperti apa, Pak? Bisa digambarkan? Sampai dengan sore hari ini titik air adalah sampai dengan dada orang dewasa, artinya masih di atas 1 meter. Iya, betul. Dari awalnya yang kemarin kita laksanakan evakuasi pertama adalah di atas 2 meter. Perbandingan dari hari kemarin ke sekarang seperti apa, Pak? Perbandingan dari hari kemarin tentu kami mengalami kesulitan. Pertama adalah tinggi air. Dari tinggi air itu adalah arus bawah yang tentunya kami melaksanakan evakuasi yang agak kesulitan karena kita tidak tahu di sisi kanan maupun sisi kiri adalah ada obstacle mulai dari pagar sampai dengan bangunan yang memang di situ runcing, tentunya akan membahayakan tim kami dan membahayakan perahu karet yang kami gunakan. Jika tadi disebutkan di pagi hari arus di Ciledug 1 ini masih cukup deras, untuk sore ini bagaimana, Pak, kondisinya? Untuk sore ini arus air sudah mulai surut dan kita evakuasinya sore hari ini sampai dengan tadi kita laksanakan pukul 17.00, evakuasi kita laksanakan dengan baik dan berjalan dengan normal. Melihat tadi dari warga yang memang dievakuasi dari Ciledug 1 dan 2, ini kenapa warga ini memang baru dievakuasi hari ini? Apakah memang mereka ingin tetap tinggal atau seperti apa, Pak? Jadi ada beberapa yang kami kategorikan mudah untuk diajak evakuasi, artinya para keluarga ini menyadari perlu dan pentingnya evakuasi. Yang kedua memang ada beberapa yang memang kami ajak untuk dilaksanakan evakuasi perlu waktu. Mungkin perkiraannya adalah air akan surut atau mungkin logistik masih terpenuhi. Untuk pemenuhan logistik sendiri dari hari kemarin dan hari ini seperti apa, Pak, prosesnya? Untuk distribusi logistik hari ini berbagai relawan dan bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari TNI, bantuan dari Polri, logistiknya sudah mulai distribusikan baik
di Ciledug Indah 1 maupun 2. Kalau melihat dari respon ataupun pertambatan dari warga, apa yang paling dikeluhkan dalam proses evakuasi, kemudian dari kemarin dan sekarang untuk logistik, apa yang perlu diperlukan Pak oleh warga ini di sini? Tentu sebagaimana tugas kami adalah pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan jiwa. Untuk distribusi logistik adalah bagian dari tanggung jawab instansi lain. Tugas kami adalah melaksanakan evakuasi. Warga masyarakat kami bujuk, tentu kami ajak dengan cara yang baik dan santun untuk kami laksanakan evakuasi dan ada penanganan lebih lanjut dari dinas instansi terkait. Mungkin ada himbauan tersendiri Pak bagi warga yang tidak hanya mungkin di Ciledug Indah, mungkin yang terkena banjir juga, himbauannya seperti apa dalam menghadapi banjir seperti ini? Tentu kami berharap kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak banjir, satu, perhatikan keselamatan diri. Keselamatan diri itu tentunya adalah dari perbekalan logistik apabila memang tidak memungkinkan dan cukup membahayakan, mulai dari kondisi air yang memang diwaspadai atau kemungkinan bisa meningkat, laksanakan evakuasi, panggil tim yang memang akan melaksanakan evakuasi bersama masyarakat yang lain berada di posko pengungsian. Baik, terima kasih Pak Abdullah dan tim 16 Basarnas Ciledug. Dan pemirsa, seperti tadi dikatakan oleh Pak Abdullah bahwa untuk aktivitas warga di sore ini memang sudah banyak warga yang berlalu lalang begitu masuk ke Ciledug 1 dan 2 memang karena memang kondisi air ini sudah cukup surut, namun dihimbau tetap berhati-hati khususnya bagi warga memang yang membawa barang bawaan ataupun logistik yang berniat untuk masuk ke rumahnya atau mengecek membawa barang-barang rumahnya bisa langsung hubungi petugas yang ada di sini karena menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan. Untuk sementara demikian, Fitri. Valentina Chelsea, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Ciledug, Tangerang.